pendengar ngopsi sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan coba untuk memberikan satu gambaran mengenai gimana sih skripsi itu sendiri, terutama untuk proposal ya. Apa sih yang perlu kita perhatikan dalam mengerjakan proposal itu sendiri. Nah, yang paling penting ya, kalau kita masuk ke proposal itu ada 3 bab yang paling utama, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu introduction intinya, yang kedua itu tentang literary review. Di situ ada teori dan preview studies atau penelitian terdahulu. Yang ketiga tentang metode penelitian. Nah, untuk bab 1 kita fokus ke bab 1 ya. Apa sih yang ada di bab 1 itu? Di bab 1 dalam pengerjaan skripsi itu paling umum adalah background dan research question sama definition of key terms. Itu sih yang paling utama di situ. Nanti ada sih tujuan penelitian dan seterusnya, tapi itu tergantung dari rumusan masalahnya. Nah, kita ke background. Apa sih yang paling inti dari background? Background itu ataupun latar belakang, inti yang harus ada di situ adalah the reason why do you choose the title, the topic, and the object of your research. Apa sih alasannya memilih objek itu, objek penelitian itu? Misalnya kalau karya sastra, kenapa sih memilih novel itu, puisi itu, drama itu, atau kenapa memilih film atau movie itu untuk diteliti? Itu dulu, what is the importance of this object? And the second one is why do you choose this theory, this topic, this perspective, this approach? Kenapa Anda memilih psikoanalisis misalnya? Kenapa Anda memilih eco-criticism misalnya? Kenapa Anda memilih intrinsic elements only misalnya? Kenapa Anda memilih post-colonial, Marxism, multiculturalism aspect in this object or in this work ya? Kenapa Anda memilih untuk meneliti itu? What is the important and how important of that? Nah, itu kira-kira. What is the relevance? And what is the novelty? Apa relevansinya, apa kebaruan dari penelitian ini? Itu yang Anda harus jelaskan di background. Make us sure ya. Jadikan kita yakin that's important. Itu penting untuk diteliti. Karena kalau tidak penting ngapain? Dan there is no way to say the subjective reason ya. Tidak ada jalan untuk menyatakan menyatakan secara subjektif. Oh, ini karyanya so sweet miss, ini waktu saya menonton filmnya ini saya menangis, waktu saya nonton filmnya ini saya bersama orang tua saya dan sekeluarga, sangat family gitu ya. Sangat ini mengingatkan saya pada keluarga saya di kampung. No way for that reason. Tidak ada alasan subjektif seperti itu. Objective reason ya. Untuk background tidak ada yang personal, misalnya oh so sweet, saya ingat kenangan saya ketika membaca novel ini, ketika membaca puisi ini. Not that ya. Bukan untuk itu ya. Apakah misalnya itu relevan untuk sekarang? Misalnya tentang multiculturalism, Kalimantan Timur very multicultural misalnya, atau di Indonesia very multicultural, atau about racism until nowadays ya, misalnya kasusnya Floyd di Amerika, the racism still exists until nowadays ya. So very very important to reflect ya the racism from the literary work, from the movie, from the contemporary film misalnya, from the contemporary literary work. Nah, itu yang paling penting, bahwasanya ternyata rasisme itu bersemayam atau terefleksikan di dalam karya sastra. Makanya ini penting karena di dunia nyata rasisme juga tetap eksis gitu caranya. Nah, dengan itu kita misalnya sudah ada alasan yang kuat, maka Anda menyatakan that's why I choose the racism or multiculturalism theory to analyze this work. Nah, gitu, mau melihat aspek-aspek multiculturalnya, kemudian bagaimana multiculturalismnya itu represented or portrayed or depicted in the work. Nah, itu yang harus
dijelaskan secara detail rasanya di situ. Kemudian kita rumuskan masalahnya. Nah, kita masuk ke rumusan masalah. Misalnya, yang paling umum di rumusan masalah itu adalah what and how, standar ya, atau sekalian how aja. Karena kalau sudah how di depan, automatically pasti what-nya ikut. Karena tidak mungkin kita menceritakan bagaimana misalnya psychoanalysis aspek atau self defense mechanism portrait in the work kalau kita tidak mengidentifikasinya pertama kali ya. Identify first and then analyze how the that aspect, or kalau contohnya self defense mechanism, how the self defense mechanism portrait in the work. Bagaimana dia digambarkan, melalui apa? Apakah melalui teknik naratif, ataukah melalui karakterisasi, ataukah melalui vokalisasi ya, dan atau melalui teori-teori narasi yang lain, teknik-teknik naratif yang bisa dianalisis pakai teori narasi yang lain. Itu yang bisa kita mainkan atau kita bisa set up di research question ya. Biasanya setelah research question ada tujuan, the purpose of the study, ikut ya, for what this research gitu. Kemudian di bawahnya ada definition of key terms. Key terms itu based on research question. Jadi kita akan mencari terminologi-terminologi kunci berdasarkan teori apa atau konsep apa yang akan kita gunakan based on our research question. Jadi berapa kali saya katakan di kelas, di ngopsi, bahkan di bimbingan intensif ya, please give more attention to the research question, because research question is the heart, is the starting point, is the center of our research. Jadi jantungnya penelitian, titik awalnya penelitian kita adalah di rumusan masalah, karena dari rumusan masalah lah akan dikembangkan nanti yang namanya konsekuensi teoritik dan implikasi metodologis. Jadi dari rumusan masalah kita akan memilih teori atau pendekatan untuk menganalisis masalah itu dan berimplikasi pada metode bagaimana data itu diambil dan bagaimana data itu dianalisis. That's the keywords ya. Jadi konsekuensi teoritik dan implikasi metodologis lahir dari rumusan masalah. That's the keywords. Itu kata kuncinya. Jadi penting kita memberikan more attention to research question gitu ya. Habis itu kita ke teori dan ke metode. Jadi sejalan tuh. Makanya saya sering mengatakan the real connectivity or the coherency ya. Ketersambungan dan ketersejalanan, kekoherenan antara background, research question, teori, method. Dan itu kalau untuk proposal, dan nanti kalau nanti seminar hasil plus analysis and conclusion. Jadi itu sejalan tuh dari background, rumusan masalah, teori, kemudian ada metode, analisis, kesimpulan. Jadi nanti misalnya di kesimpulan rumusan masalahnya 2, kesimpulannya 2 gitu. Sarannya mungkin bisa lebih gitu. Ya itu kalau untuk proposal ya. Nah itu di background paling penting itu dulu yang 3. Di pendahuluan ya, di background study chapter 1-nya, introduction ya. Di chapter 1 introduction, di bab 1 pendahuluan itu background-nya, jelaskan rumusan masalahnya, tentukan what and how-nya, kalau mau lebih tinggi lagi why-nya. Kemudian yang ketiga adalah definition of key terms-nya. Di sini expert paling penting. Berapa saya temukan waktu ngopsi dan bimbingan-bimbingan sebelumnya itu, bimbingan intensif ini saya temukan ada key terms tapi tidak dicantumkan referensinya, padahal itu titik tekannya di situ ya. Pressure point-nya di referensi apa yang kita pakai dan siapa expertnya to explain the key terms ya. Itu untuk chapter 1 dulu, kira-kira begitu. Kalau untuk teori ya sejalan dengan teorinya, teori apa di rumusan masalah yang dibutuhkan, kita cari expertnya. Kemudian untuk metode kita ikutin bagaimana metode pengumpulan data dan analisisnya.
Saya kira itu dulu untuk proposal skripsi untuk ngopsi kita kali ini, khusus untuk membahas bab 1, bagaimana background, research question, and key terms itu sendiri. Sampai ketemu untuk podcast ngopsi selanjutnya. Terima kasih. Saya Nasrullah, dosen sastra Inggris FIB Unmul, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.